Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui video ini, kami ingin menjelaskan tutorial pengisian kartu catatan harian. Kartu catatan harian ini diisi pada hari ke-0 hingga hari ke-7 setelah vaksinasi. Anda akan menerima kartu catatan harian ini sebanyak 2 kali, yaitu setelah dosis vaksinasi 1 dan setelah dosis vaksinasi 2. Untuk halaman berikut akan diisikan oleh tim peneliti. Berikut kami akan menjelaskan petunjuk umum cara pengisian kartu catatan harian. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda pada uji klinis ini. Untuk pengisian kartu catatan harian ini, mohon dituliskan menggunakan pena. Jangan menggunakan pensil. Mohon diisi setiap hari dan ditulis dengan jelas. Jika dalam penulisan terdapat kesalahan, mohon tandai kesalahan dengan 1 garis dan tulis data yang benar dekat dengan data yang salah. Berikan inisial Anda di dekat data yang dibenarkan dan berikan tanggal koreksinya. Contohnya sebagai berikut. Pada pengisian, harap beri tanda centang pada kotak yang sesuai, lingkari nomor yang sesuai, dan tulis nomor pada garis horizontal. Agar lebih jelas, mohon membaca contoh pada halaman 3.4 berikut dengan seksama sebelum Anda memulai mengisi kartu. Harap ingat untuk membawa kembali kartu catatan harian ke peneliti pada jadwal kunjungan berikutnya. Jangan biarkan terdapat kolom atau baris yang kosong. Mohon isi dengan angka 0 apabila tidak terjadi gejala. Bagian abu-abu disediakan untuk peneliti atau hanya orang yang didelegasikan. Jangan menulis pada bagian ini. Hubungi peneliti atau dokter penelitian segera jika Anda memiliki pertanyaan atau gejala apapun yang Anda anggap serius. Pada halaman berikut, terdapat contoh pengisian yang dapat menjadi referensi Anda. Pada tabel berikut dijelaskan mengenai kejadian yang tidak diinginkan pada tempat penyuntikan berdasarkan kriteria NMPA. Jika Anda perhatikan pada kolom paling kiri, terdapat beberapa gejala atau tanda yang mungkin dapat Anda alami atau rasakan pada tempat penyuntikan. Gejala atau tanda ini dibagi menjadi beberapa level berbeda berdasarkan tingkat keparahannya. Anda dapat menentukan level gejala atau tanda berdasarkan deskripsi pada tabel berikut. Kemudian, pada tabel berikut dijelaskan mengenai kejadian yang tidak diinginkan secara general, bukan pada tempat penyuntikan berdasarkan kriteria NMPA. Jika Anda perhatikan pada kolom paling kiri, terdapat beberapa gejala atau tanda yang mungkin dapat Anda alami atau Anda rasakan secara general, bukan pada tempat penyuntikan. Gejala atau tanda ini dibagi menjadi beberapa level berdasarkan tingkat keparahannya. Anda dapat menentukan level gejala atau tanda berdasarkan deskripsi pada tabel berikut. Pada tabel berikut adalah lanjutan dari tabel di atas untuk penilaian kejadian yang tidak diinginkan general, bukan pada tempat penyuntikan berdasarkan kriteria NMPA. Sedangkan pada tabel berikut dijelaskan mengenai penilaian demam berdasarkan kriteria NMPA. Penilaian demam dibagi menjadi beberapa level berbeda berdasarkan tingkat keparahannya. Anda dapat menentukan level gejala atau tanda berdasarkan deskripsi pada tabel berikut. Sekarang kami akan menjelaskan
Bagian 1 yaitu cara pengisian gejala selama 0 sampai 7 hari. Cara pengisian kejadian yang tidak diinginkan pada tempat penyuntikan. Harap amati tempat penyuntikan setelah vaksinasi. Jika Anda mengalami nyeri, selulitis atau infeksi pada kulit, atau gatal pada tempat penyuntikan, mohon tuliskan tingkatannya sesuai tabel kriteria NMPA. Jika Anda mengalami pengerasan kulit, kemerahan, ruam, atau bengkak pada tempat penyuntikan, mohon dituliskan panjang dan lebar maksimal dengan pita ukur, akurat hingga 1 angka desimal. Untuk perawatan, mohon lingkari satu nomor dari 1, 2, 3, atau 4 untuk mewakili perawatan yang dilakukan. 1 untuk tanpa pengobatan, 2 untuk dengan pengobatan, 3 untuk perawatan tanpa obat, dan 4 untuk lainnya. Berikut ini merupakan lembar yang harus Anda isi dari hari 0 sampai hari ke-7 pasca vaksinasi. Pada tabel berikut menjelaskan gejala atau tanda yang mungkin terjadi setelah dilakukan vaksinasi. Mohon berikan penilaian ada atau tidaknya gejala ini, kemudian pilih level keparahan sesuai kriteria NMPA pada halaman 5. Kemudian, pada baris berikut, mohon dicentang pada kotak ya, bila mana terjadi gejala atau tanda berikut pasca penyuntikan atau masa observasi. Bila tidak terjadi, mohon centang kotak tidak. Kemudian, pada baris berikut, mohon centang pada kotak ya, bila mana terjadi gejala atau tanda berikut pasca penyuntikan atau masa observasi. Bila tidak terjadi, mohon centang kotak tidak. Kemudian, untuk baris hari 0, mohon dituliskan tanggal terlebih dahulu dengan format 3 huruf bulan, garis miring 2 angka tanggal. Misalnya, untuk tanggal 18 September, diisikan dengan huruf SEP, garis miring, tanggal 18. Kemudian, tuliskan level keparahan nyeri, infeksi pada kulit, dan gatal sesuai dengan kriteria NMPA yang telah dijelaskan pada halaman 5. Sedangkan untuk tanda atau gejala kulit mengeras, kemerahan, bengkak, dan ruam kulit, mohon diukur dengan pita pengukur yang telah diberikan dan catat angkanya secara akurat hingga 1 angka di belakang koma. Kemudian, tuliskan level keparahan nyeri, infeksi pada kulit, dan gatal sesuai dengan kriteria NMPA yang telah dijelaskan pada halaman 5. Misalnya, apabila Anda merasakan nyeri pada level 1, maka tuliskan angka 1. Sedangkan untuk tanda atau gejala kulit mengeras, kemerahan, bengkak, dan ruam kulit, mohon diukur dengan pita pengukur yang telah diberikan dan catat angkanya secara akurat hingga 1 angka di belakang koma. Misalnya, Anda mengalami kemerahan yang diukur sepanjang 3,5 cm, maka tuliskan angka 3.5 pada garis berikut. Kemudian, apabila terjadi 1 atau lebih gejala yang tertera berikut, centang pada kotak di sampingnya. Misalnya, kemerahan yang disertai dengan aktivitas terbatas dan koreng, maka centang bagian kotak aktivitas terbatas dan koreng. Lakukan pengisian dengan cara yang sama untuk hari ke-1 hingga hari ke-7. Pastikan semua tanda dan gejala diisikan. Jangan biarkan terdapat kolom atau baris yang kosong. Harap tuliskan 0,0 cm
0 kali per hari atau level 0 untuk hari di mana tidak terjadi gejala. Apabila tanda atau gejala masih terjadi pada hari ke-7, mohon dicentang pada kotak ya, bila mana terjadi gejala atau tanda berikut. Bila tidak terjadi, mohon centang kotak tidak. Jika Anda mengalami tanda atau gejala yang memerlukan perawatan, mohon lingkari nomor 1 bila dilakukan tanpa penanganan, lingkari nomor 2 bila dilakukan penanganan dengan pengobatan, lingkari nomor 3 apabila penanganan tanpa pengobatan, dan lingkari nomor 4 bila dilakukan perawatan lainnya, dan dijelaskan dengan menuliskan perawatan yang diterima. Bagian ini akan dilengkapi oleh peneliti atau delegasinya. Mohon gunakan termometer yang disediakan oleh rumah sakit untuk mengukur suhu ketiak atau mulut selama 7 hari berturut-turut setelah vaksinasi. Disarankan untuk mengukur suhu di lokasi yang sama setiap hari. Anda juga disarankan untuk mengukur suhu Anda pada jam 7 malam setiap hari. Mohon ukur suhu tubuh Anda setiap kali Anda merasa sakit dan catat nilai di kolom titik waktu lain yang sesuai. Jika nilainya 37,3 derajat Celcius, harap lingkari nomor pengobatan yang tercantum di bawah ini. Harap catat semua nilai akurat hingga 1 angka di belakang koma jika banyak pengukuran dilakukan sepanjang hari. Misalnya, 36,3 derajat Celcius, 36,6 derajat Celcius, dan 36,9 derajat Celcius. Harus dicatat, jika 36,3 derajat Celcius diukur pada jam 8 pagi, 36,6 derajat Celcius diukur pada jam 1 siang, dan 36,9 derajat Celcius diukur pada jam 7 malam. Untuk pengobatan, mohon lingkari salah satu angka 1, 2, 3, atau 4 untuk mewakili pengobatan yang dilakukan. 1 untuk tidak ada pengobatan, 2 untuk penggunaan obat, 3 untuk perawatan tanpa obat, dan 4 untuk lainnya. Pada tabel berikut ini, mohon diisi suhu tubuh pada hari ke-0 sampai hari ke-7 pasca vaksinasi. Kemudian, untuk baris hari 0, mohon dituliskan tanggal terlebih dahulu dengan format 3 huruf bulan, garis miring, 2 angka tanggal. Misalkan, untuk tanggal 18 September, maka tulis SEP, garis miring, angka tanggal 18. Kemudian, ukur suhu tubuh pada ketiak atau mulut pada jam 7 malam dengan menggunakan termometer yang telah diberikan. Mohon tuliskan hasil pengukuran suhu tubuh secara akurat hingga 1 angka di belakang koma. Contoh, 36,5. Mohon centang salah satu lokasi pengukuran suhu, ketiak atau mulut. Anda disarankan untuk mengukur suhu tubuh Anda pada lokasi yang sama setiap hari. Apabila Anda merasa sakit atau tidak enak badan, mohon ukur dan catat suhu tubuh Anda pada kolom di sebelahnya dengan mencantumkan waktu dan lokasi pengukuran Anda. Untuk bagian perawatan, mohon diisikan sesuai instruksi sebelumnya. Bagian ini akan dilengkapi oleh peneliti atau delegasinya. Berikut ini merupakan cara penilaian gejala umum atau pada tempat non-injeksi terjadi atau tidak. Jika Anda mengalami sulit makan, mual, nyeri otot, lelah atau lemas, sesak nafas, reaksi alergi akut,
atau gangguan mukokutan, mohon tuliskan intensitasnya sesuai kriteria NMPA. Kriteria ini terdapat pada halaman 6 dan 7. Jika Anda mengalami diare atau muntah, mohon catat frekuensinya. Mohon lingkari satu nomor dari 1, 2, 3, atau 4 untuk mewakili perawatan yang dilakukan. Nomor 1 dengan tanpa pengobatan, nomor 2 dengan pengobatan, nomor 3 perawatan tanpa obat, dan nomor 4 untuk lainnya. Pada tabel berikut, mohon berikan penilaian ada atau tidaknya gejala ini, kemudian pilih level keparahan sesuai kriteria NMPA pada halaman 6. Kemudian, pada baris berikut, mohon dicentang pada kotak ya bila mana terjadi gejala atau tanda berikut pasca penyuntikan atau masa observasi. Bila tidak terjadi, mohon centang kotak tidak. Kemudian, untuk baris hari 0, mohon dituliskan tanggal terlebih dahulu dengan format seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Pada kolom diare dan muntah, mohon catat frekuensi kejadian per hari. Bila terjadi 3 kali sehari, maka tuliskan angka 3. Kemudian, untuk tanda dan gejala, selain diare dan muntah, mohon dituliskan level keparahannya sesuai dengan kriteria NMPA yang telah dijelaskan pada halaman 6. Apabila Anda mengalami keparahan level 1, maka tuliskan angka 1. Pada bagian perawatan, mohon diisi sesuai dengan instruksi sebelumnya. Mohon lingkari angka yang sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya. Apabila terjadi reaksi alergi akut, mohon isikan detailnya di bawah kolom perawatan dengan mencentang lokasi dan gejala yang dirasakan. Apabila tanda atau gejala masih terjadi pada hari ke-7, mohon dicentang pada kotak ya bila mana terjadi gejala atau tanda berikut. Bila tidak terjadi, mohon centang kotak tidak. Bagian ini akan dilengkapi oleh peneliti atau delegasinya. Halaman ini merupakan lanjutan dari gejala umum tempat non-injeksi terjadi atau tidak, dan diisikan dengan cara yang sama seperti penjelasan sebelumnya. Pada bagian ini, mohon dicatat semua obat penyerta yang dikonsumsi dari hari 0 sampai hari 7 pasca vaksinasi untuk menangani gejala atau tanda yang tercatat di atas. Bila tidak ada obat penyerta yang dikonsumsi, mohon centang tidak. Apabila ada, mohon centang ya dan catat pada tabel di bawah. Perlu diperhatikan, vitamin atau makanan tambahan tidak termasuk. Bila obat yang dikonsumsi diberikan berdasarkan resep, mohon bawa kembali catatan medis, resep, atau paket obat Anda saat menyerahkan kartu catatan harian Anda jika Anda memiliki keraguan. Kemudian, mohon tentukan rute pemberian obat dengan melingkari antara nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, sesuai dengan penjelasan berikut. Nomor 1, melalui mulut. Nomor 2, pemberian obat melalui injeksi atau suntikan intramuskular. Nomor 3, melalui infus. Nomor 4, untuk penggunaan dari luar. Dan nomor 5, untuk lainnya, mohon disebutkan. Pada tabel berikut, mohon mencatat nama obat yang dikonsumsi dan tujuan penggunaan obat tersebut dalam kolom indikasi. Mohon lingkari rute pemberian obat sesuai dengan penjelasan sebelumnya.
Untuk kolom dosis tunggal, mohon dicatat dosis sekali minum, dan untuk kolom frekuensi dosis, mohon catat berapa kali konsumsi obat tersebut dalam satu hari. Catat juga waktu awal dan akhir pemakaian obat dengan format 3 huruf bulan, garis miring, 2 angka tanggal. Apabila obat masih dikonsumsi pada hari ke-7, mohon centang kotak ya. Apabila tidak, mohon centang kotak tidak. Mohon perhatikan baris paling bawah sebagai contoh pengisian. Pada bagian ini, mohon dicatat semua perawatan tanpa obat penyerta dari hari 0 sampai hari 7 pasca vaksinasi untuk menangani gejala atau tanda yang tercatat di atas. Bila tidak ada perawatan tanpa obat penyerta, mohon centang tidak. Apabila ada, mohon centang ya dan catat pada tabel di bawah. Pada tabel berikut, mohon mencatat nama perawatan tanpa obat dan tujuan perawatan tersebut pada kolom indikasi. Catat juga waktu awal dan akhir pemakaian obat dengan format 3 huruf bulan dan 2 angka tanggal. Apabila perawatan masih terjadi pada hari ke-7, mohon dicentang pada kotak ya, bila mana terjadi perawatan berikut. Bila tidak, mohon centang kotak tidak. Mohon perhatikan baris paling bawah sebagai contoh pengisian. Pada halaman terakhir ini, mohon pastikan Anda telah membaca dan memahami dengan seksama cara mengisi kartu catatan harian. Jika ya, mohon centang kotak di bagian ini dan berikan tanda tangan pada bagian ini. Berikan juga tanggal penandatanganan dengan format 2 angka tanggal, garis miring, 3 huruf bulan, garis miring, 4 angka tahun. Contohnya untuk tanggal 18 September 2021 adalah 18 garis miring SEP garis miring 2021. Selanjutnya, mohon kartu catatan harian ini diserahkan kembali kepada tim peneliti karena verifikasi kartu akan dilakukan oleh tim peneliti. Mohon tidak lupa membawa kembali kartu catatan harian pada kunjungan berikutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Anda dalam uji klinis ini. Terima kasih.